Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga kalian semua tidak kenal dengan yang namanya ngadepo. Harta tahta wanita memang sangatlah luar biasa edan. Banyak sekali tokoh atau manusia yang hancur atas hal tersebut. Keserakahan selalu menggelapkan mata dan hati. Banyak orang yang rela melakukan apapun demi hal tersebut. Dan banyak juga orang yang mengorbankan teman demi harta dan tahta. Contoh besarnya seperti Im Sama yang mengkudeta 20 kerajaan untuk menghancurkan kerajaan kuno. Dan itu semua didasari oleh harta dan tahta tanpa wanita. Di dunia One Piece hal tersebut sudahlah lumrah, namun semua itu tidak dapat dicapai dengan mudah. Butuh sebuah hal yang sangat besar, yaitu sebuah kekuatan. Kekuatan memiliki kelemahan dan kelebihannya itu sendiri. Contohnya seperti buah iblis yang lemah terhadap batu laut, begitupun dengan airnya, dan mereka tidak akan berdaya sedikit pun. Namun ada sebuah kekuatan yang tidak memiliki kelemahan, yaitu haki dan teknik atau keterampilan yang sering disebut dengan skill bertarung. Hal tersebut tidak dapat dikonter dan mereka akan kalah dengan level haki atau skill yang lebih tinggi. Tiap individu memiliki haki dan skill bertarung yang berbeda-beda dalam segi apapun. Dan jika berbicara haki dan skill, tidak akan lepas dari sebuah pertarungan yang sangat ganas gak pakai nanas, yaitu pertarungan sang pendekar pedang bermata manuk elang Dracul Mihawk melawan AA bercodet cap kuda langit, yaitu Akagami no Sang. Pertarungan atau rivalitas mereka sudah terdengar ke penjuru dunia. Bahkan si Abah Shirohige pun sempat menyinggung dan cukup kagum dengan pertarungan tersebut. Namun hasilnya tidak pernah diberitahu siapa pemenang dari pertarungan tersebut. Lalu siapakah yang akan menang? Sebelum itu, kita harus memperhatikan beberapa poin sebagai berikut. Kita mulai dari Dracul Mihawk. Kita diperlihatkan karakter Mihawk ketika Luffy berhadapan dengan Don Krieg. Mihawk tiba-tiba datang dan menebas sebuah kapal dengan mudahnya. Kemunculan pertamanya sangatlah luar biasa edan, ditampilkan dengan jubah dan topi yang ikonik, dan sebuah pedang besar berbentuk salib berwarna hitam. Pedang tersebut adalah pedang Yoru yang sangat melegenda. Pedang Mihawk bisa menghancurkan target dengan sangat mudah dengan daya hancur yang sangat luar biasa besar. Kita dulu diperlihatkan betapa mudahnya Mihawk mengalahkan sosok Zoro hanya dengan menggunakan pisau bawang. Zoro sangat kesulitan dalam melawan Mihawk meskipun sudah ngos-ngosan. Sebelumnya Zoro juga sudah mengetahui Mihawk. Itu semua diperkuat dengan nama besar Mihawk dan niat Zoro yang menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia untuk memenuhi janjinya kepada Kuina agar namanya terdengar sampai ke surga. Mihawk juga adalah seorang Shichibukai pertama yang kita lihat. Dari Shichibukai saja kita sudah mengetahui bahwa potensi Mihawk sangatlah luar biasa. Karena Shichibukai bertujuan untuk menyeimbangi kekuatan dari Yonko. Tetapi tidak semua Shichibukai sekuat Mihawk. Mihawk berada di level teratas dari para Shichibukai. Ketika di Marineford, kita melihat Mihawk saat turun tangan dan akan melancarkan serangannya kepada Shirohige. Sebelum menyerang, para admiral cukup terkagum dengan turunnya Mihawk. Bahkan Akainu pun diperlihatkan cukup terkesan dengan Mihawk yang turun tangan. Bahkan di sini juga Shirohige cukup memandang Mihawk dengan serius. Kita melihat serangan Mihawk ditampilkan seperti menggunakan haki tingkat tinggi. Dan kita sekarang sudah melihat Mihawk sangat berkembang pesat. Mihawk dan Crocodile membuat sebuah organisasi Cross Guild. Mihawk dan Croco adalah sebagai pemimpinnya yang berada di belakang layar dengan memanfaatkan kedudukan Buggy yang disangka sebagai pemimpin Cross Guild. Kita semua diberitahu bahwa Mihawk ini adalah seorang Marine Hunter atau pemburu angkatan laut. Mihawk selalu menantang orang-orang kuat dunia, khususnya dalam teknik berpedang. Banyak sekali pengguna pedang, bahkan seorang samurai, namun Mihawk dapat mengalahkan mereka semua. Memang banyak orang yang lebih kuat dari Mihawk, tetapi tidak ada yang sehebat Mihawk dalam teknik berpedang. Selain itu, mata Mihawk juga adalah mata yang sangat spesial. Mata tersebut bisa melihat musuh atau objek dari jarak jauh. Maka dari itu Mihawk dijuluki sebagai Takanome atau si mata elang. Belum diketahui bagaimana Mihawk mendapatkan pedang Yoru, namun saya memiliki sebuah opini bahwa pedang legenda tersebut didapatkan oleh Mihawk karena telah mengalahkan orang terkuat atau penyandang pendekar pedang sebelumnya. Pemilik pedang Yoru sebelumnya adalah lawan terkuat dari Mihawk sebelum Akagami no Sang. Sepertinya Mihawk juga adalah pengguna haki yang cukup besar, khususnya dalam teknik Haki Buso dan Kenbun. Namun jika Haki Raja masih belum pasti, tetapi saya yakin Mihawk ini memiliki Haki Raja namun tidak terlalu tinggi. Haki Mihawk lebih berfokus kepada Haki Kenbun dan Haki Buso. Kita bisa berpatokan kepada julukannya yaitu Mata Elang, dan juga Mihawk adalah seorang peramal. Dan kita lihat si codet cap kuda langit yaitu Akagami no Sang. Tidak banyak diperlihatkan dari orang ini, namun dia sangatlah kuat. Dan bukti kecilnya adalah menjadi rival Mihawk. Hal tersebut sudah menjelaskan betapa kuatnya Akagami no Sang dan dia adalah seorang Yonko. Kita semua selalu dibuat bingung dengan pergerakan dari Akagami no Sang. Dia selalu diperlihatkan hanya sedikit saja dan hanya memperlihatkan Sang akan kemana. Kekuatan Sang sudah tidak diragukan lagi sedikit pun, dan yang paling menonjol dari Sang ini adalah kekuatan hakinya.
Tingkat haki raja dari Sang ini sudah mencapai tingkat atau rata-rata di atas manusia yang lainnya. Pengguna haki Kenbun tidak akan berguna jika melawan Sang. Sang dijuluki sebagai haki killer. Dia dapat mengalahkan haki musuhnya dengan haki miliknya. Ini semua diperkuat oleh tekad Seng yang sangat tinggi, karena haki lanjut tidak dapat dilatih begitu saja. Haki Seng akan semakin kuat jika si pengguna memiliki tekad yang sangat luar biasa. Kekuatan haki sangatlah berbeda dengan buah iblis. Memang di sini diperlihatkan sebuah kekuatan yang gila, yaitu Sangadnika. Buah tersebut tidak masuk akal dan tidak bisa dipercaya. Sulit sekali mengalahkan Sangadnika menggunakan buah iblis yang lainnya ataupun haki, karena buah tersebut tidak terbatas, hanya imajinasi si pengguna sajalah kelemahannya. Kita semua tidak bisa membandingkan buah nikah dengan apapun, tetapi semua sudah tahu bahwa Roger dapat menaklukkan seluruh lautan hanya menggunakan haki saja. Ini semua membuktikan bahwa kekuatan haki sulit dikalahkan. Haki dapat mematahkan efek buah iblis, contohnya seperti Lau mematahkan buah iblis Dokyu. Dan semua sudah jelas dan sudah dibuktikan oleh Roger yang bisa mengalahkan musuhnya sepanjang perjalanannya menggunakan haki saja. Kembali lagi ke Akagami no Sang, maka atas hal tersebut haki sangatlah luar biasa, apalagi ditambah oleh keterampilan si pengguna seperti Sang, Roger, dan Rayleigh. Sang dilatih langsung oleh Raja Bajak Laut dan Raja Kegelapan. Tidak heran jika Sang sekuat ini. Selain hakinya, Sang juga adalah seorang pengguna pedang layaknya Roger dan Rayleigh. Maka Sang menjadi rival berpedangnya Mihawk. Diketahui di film Movie Red, pedang milik Sang dapat mengeluarkan api yang berbahaya. Pedang tersebut berjenis Griffon, namun hanya jenisnya saja. Layaknya Roger yang memiliki pedang bertipe Griffon bernama Ace. Selain itu, Sang juga cukup ramah, namun dia juga sangat berbahaya. Dikatakan Sang telah memotong tangan dari Kid, namun potongan tersebut belum 100% oleh Sang, bisa saja oleh nakamanya. Namun jika benar, dia adalah orang yang tidak berperasaan. Di Movie Red, Sang menodongkan pedangnya kepada Kizaru, dan Kizaru cukup terdiam dan seperti ketakutan. Bahkan sekelas Fujitora pun merinding ketakutan ketika merasakan haki dari Seng. Maka dari itu kekuatan Seng ini sangatlah luar biasa edan, ditambah dengan skill berpedangnya yang diwariskan oleh Raja Bajak Laut dan Raja Kegelapan. Mari kita mulai masuk ke sebuah pertarungan Sang melawan Mihawk dan siapakah yang akan menang. Setelah melihat beberapa poin sebelumnya, saya memiliki sebuah opini bahwa Sang akan menang jika berhadapan dengan Mihawk. Sepertinya Mihawk lebih unggul dalam teknik berpedang atau berada di atas Sang, tetapi Sang menang dalam teknik haki. Disinilah poin pentingnya. Jika Mihawk memiliki haki buso, Sang juga memilikinya. Jika Mihawk memiliki haki Kenbun tingkat tinggi, maka Sang dapat mematahkannya. Jika Mihawk memiliki haki raja, maka haki raja Sang adalah haki raja tingkat lanjut. Kita semua dapat berpatokan kepada dewa haki, yaitu Rayleigh dan Roger. Sang bisa mempelajari haki dari orang yang sangat tepat, sedangkan Mihawk tidak. Memang di sini Mihawk lebih unggul dalam teknik berpedang, tetapi pedang tersebut juga harus menggunakan haki dalam setiap serangannya. Jika pedang Yoru tidak menggunakan haki, maka kurang berefek atau tidak memiliki damage. Contohnya seperti Enma yang dimiliki oleh Oden yang sekarang dipakai oleh Zoro. Maka Mihawk akan sangat kesulitan jika menggunakan haki Kenbunnya dalam menyerang Sang, karena haki Kenbun tersebut tidak dapat digunakan kepada Sang. Jika Mihawk menggunakan haki buso, maka saya anggap Sang juga dapat menyimbangi kekuatan haki buso Mihawk. Disinilah Sang akan menang karena haki rajanya. Seperti yang saya bilang barusan, Sang menang karena ada peran Roger dan Rayleigh yang dapat menaklukkan lautan. Banyak sekali musuh yang lebih kuat dari Mihawk selama perjalanan Roger dan Rayleigh. Maka dari itu Roger dan Rayleigh pasti memberitahu atau mengajarkan Sang menggunakan haki yang dapat mengalahkan seluruh musuh Roger dan Rayleigh. Jika Mihawk berhadapan dengan Roger, maka tidak akan ada apa-apanya dan hanya sebuah kacang damen saja ya. Maka kesimpulannya Sang akan menang karena ada peran Rayleigh dan Roger di belakangnya. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Nah seperti itu ya, menurut saya mah jika Mihawk ini bertarung sama si Seng, ya pasti si Seng menang sih, soalnya ada peran Roger sama Rayleigh di belakangnya. Karena si Roger juga pasti mengalahkan musuhnya hanya menggunakan haki saja, dan pasti mengajarkannya kepada si Seng gitu ya. Pokoknya si Seng ini tidak ajarin sama si Roger sama si Rayleigh gitu kan. Musuh-musuhnya juga lebih kuat dari si Mihawk lah. Otomatis si Seng ini bisa mengungguli si Mihawk gitu. Kalau misalkan menang, kalau misalkan menurut saya membunuh gitu, pasti si Seng sanggup ngebunuh si Mihawk. Tapi sekarang nggak akan terjadi lah, karena si Seng juga tangannya udah cuman satu ya, karena si Mihawk juga menghargai gitu. Cuman bilang nggak seimbang gitu kalau misalkan tangannya satu. Tapi kekuatan si Seng ini meskipun tangannya satu nggak bisa diremehin juga. Tapi mungkin ya potensinya akan turun sedikit gitu kalau memiliki tangan hanya satu. Tapi itu memang hanya opini lah, dan nggak akan terjadi juga lah ya. Yaudahlah, gimana menurut kalian lah, kalian juga punya opini masing-masing.
Salam sejahtera, main lato-lato sampai maghrib. Goodbye, dadah.